Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Setelah di kesempatan ini kita temukan lagi dalam keadaan baik dan sehat selalu di mata kuliah wajib untuk pelajaran. Dengan judul materi adalah minat dan motivasi belajar. Apa sih pengertian minat? Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan sesuatu, hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar rasa minat tersebut. Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai sesuatu hal daripada hal lainnya. Dapat pula dilihat melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Siswa yang memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi belajar selanjutnya, serta mempengaruhi penerimaan minat-minat baru. Jadi minat terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan penyokong atau pendukung belajar selanjutnya. Pengembangan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah kemampuan siswa melihat bagaimana hubungan antar materi yang diharapkan untuk dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu. Proses ini pasti menunjukkan pada dasarnya pada siswa bagaimana pengetahuan kecakapan tertentu mempengaruhi dirinya, melayani tujuan-tujuannya, memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Bila siswa menyadari bahwa belajar merupakan sesuatu alat untuk mencapai beberapa tujuan yang dianggapnya penting, dan bila siswa melihat bahwa hasil dari pengalaman belajarnya akan membawa kemajuan pada dirinya, maka besar ia akan berminat dan motivasi untuk mempelajarinya. Adapun minat memiliki beberapa kategori. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mekanik. Minat terhadap aktivitas yang berhubungan dengan bidang mesin, alat-alat, perkakas, dan yang mekanik. Contohnya menjadi insinyur sipil ataupun montir. Yang kedua, outdoor. Minat terhadap aktivitas yang dilakukan di luar atau di lapangan, atau pekerjaan berhubungan dengan hal-hal itu di luar ruangan. Contohnya nelayan, sopir, petani, dan sepak bola. Yang ketiga, medical atau pengobatan. Minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan pengobatan, contohnya dokter, ahli bedah, perawat, farmasi, dan fisioterapi. Keempat, vertikal. Minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan praktis yang bisa dilakukan dengan keterampilan. Contoh ahli bangunan, karir pertukangan. Kelima, klerikal. Minat terhadap aktivitas yang berhubungan dengan tugas-tugas rutin yang memerlukan penelitian ketepatan dalam perhitungan, contohnya manajer bank, sekretaris pegawai. 6. Social service. Minat terhadap aktivitas berkaitan dengan kegiatan masyarakat yang dengan menolong, membimbing, dan menasihati hingga dimengerti oleh dan mempunyai ide. 7. Musikal. Minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan musik, baik memainkan, mendengarkan, menyanyi, atau membaca sesuatu yang berhubungan dengan musik. Penghargaan terhadap musik, contohnya penulis musik, komponis, guru musik, dan penikmat musik. 8. Literasi. Minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan buku-buku, kegiatan membaca, mengarang, contohnya wartawan, pengarang, penyanyi, penulis, senario, drama, film, ataupun sinetron. Artistik. Minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan keindahan, bersifat seni, menciptakan sesuatu berkaitan seni, contohnya seniman, artistik, rancang. 10. Personal kontak.
Minat yang membangun manusia diskusi, membujuk, bergaul dengan orang lain atau sesuatu yang membutuhkan kontak dengan masyarakat. Contohnya sales, penyiaran, konselor, motivator, dan broker. Kedua, saintifik. Minat yang berhubungan dengan kreativitas, analisis, penyelidikan, eksperimen, kimia maupun pengetahuan umum. Contohnya ilmu insinyur, ahli geologi. 12. Komputasional. Minat yang berhubungan dengan angka-angka. Contoh akuntansi, ahli statistik, auditor, kasir, guru matematika. Adapun cara meningkatkan minat belajar siswa. Yang pertama, memberikan siswa untuk mengambil keputusan secara kontrol. Kedua, memberikan sebuah instruksi yang jelas. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kelas bebas ancaman. Yang keempat, ubah suasana belajar. Yang kelima, tawarkan model dan metode belajar yang beraneka ragam. Yang ketujuh, 6. Menciptakan kompetisi dan positif. Motivasi. Menurut McDonald's, mengungkapkan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling yang didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Motivasi adalah suatu serangkaian usaha yang mendorong perilaku seseorang untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan keinginannya, misalnya belajar. Ada 3 fungsi motivasi. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arahan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. Ketiga, menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seseorang siswa yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus tentu akan melaksanakan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain game online. Berikut bentuk-bentuk motivasi. 1. Memberikan angka. 2. Angka sebagai simbol dari kegiatan belajar peserta didik. Banyak peserta didik belajar yang mencapai angka atau nilai yang baik. Pendidik yang diingatkan bahwa hal tersebut bukan merupakan belajar yang bermakna. Karena itu, pemberian angka dikaitan dengan Paulus yang mengadu dalam setiap pengetahuan yang diajarkan kepada siswa sehingga tidak sekedar kognitif tapi ada keterampilan dan afektif. Hadiah. Meskipun tidak terlalu demikian, saingan atau kompetisi untuk mendorong peserta belajar dan diharapkan meningkatkan prestasi dengan menjadi peserta didik. Yang kelima, ego inflatement. Yang keenam, menumbuhkan kesadaran kepada siswa akan merasakan pentingnya tugas dan menerimakan sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan menaruhkan harga diri. Ada sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Contoh, menyelesaikan tugas dengan baik. 7. Memberikan ulangan. 8. Mengetahui hasil. 9. Jika peserta tidak mengetahui klasifikasi pembelajaran yang meningkat, maka akan ada motivasi yang akan diberikan untuk belajar dengan harapan bisa belajar terus meningkat. 7. Pujian. Dengan pujian yang tepat menyebabkan suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar serta sekaligus membangkitkan harga diri. 8. Hukuman yang sifatnya mendidik. 9. Hasrat untuk belajar dengan belajar menghasilkan nilai atau hasil yang baik. 10. Minat karena proses belajar itu akan berjalan dengan lancar kalau disertai dengan minat. 11. Tujuan yang diakui.
Dengan demikian, tujuan dicapai karena terasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar. Adapun ciri-ciri motivasi, tekunkan menghadapi tugas, dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. B. Ulet menghadapi kesulitan, tidak lekas putus asa, tidak memerlukan dorongan yang luar untuk berprestasi sebaik mungkin, tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dia capai. C. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa, misalnya masalah pembangunan agama, politik, ekonomi, keadilan, pemberantasan korupsi, penentangan terhadap setiap tindak kriminal, amoral, dan sebagainya. D. Lebih senang bekerja sendiri. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Hal-hal yang bersifat mekanis berulang-ulang seperti saja sehingga kurang efektif. F. Dapat mempertahankan pendapat kalau sudah yakin dengan sesuatu. G. Tidak mudah melepaskan hal-hal yakin itu. H. Senang mencari atau memecahkan masalah-masalah soal-soal. Terima kasih telah menonton. Saya harap para siswa dapat mengerti apa yang saya paparkan. Bila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun WA grup. Terima kasih.